Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom Shalom. Sekali lagi saya mau sapa Shalom Shalom. Haleluya. Selamat tahun baru untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar di tahun yang baru ini kita boleh semakin bersyukur, tetap setia dan tetap maju di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita. Kita mau tundukkan kepala, mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, bahkan kasih-Mu Tuhan, yang tak pernah meninggalkan kami, bahkan di tahun yang baru saja kami tinggalkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang setia seperti-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk lebih dalam lagi Tuhan mengasihi-Mu, lebih dalam lagi setia kepadamu Tuhan. Di minggu pertama di tahun yang baru ini Tuhan, kami rindu mengawalinya Tuhan dengan pujian penyembahan kepadamu Tuhan. Biar apa yang kami berikan Tuhan boleh menyenangkan hatimu Tuhan, dan kuasa-Mu boleh tercurah Tuhan bagi setiap kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan yang Kau curahkan bagi kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu
kejadian yang telah kami alami Tuhan, Kau ajarkan kami untuk tetap bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah yang begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Kau tak Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mulai ibadah kami Tuhan saat ini. Berotoritas penuh lah Tuhan atas ibadahmu saat ini Tuhan. Kami undang hadiratmu Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, memenuhi setiap kami Tuhan. Terlebih ruangan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar tahun boleh berganti, kasih Allah tinggal tetap. Karena kasih Allah tak berkesudahan bagi setiap kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu bagus
Sebentar kita memberikan korban tantangan kita, mari siapkan bagian terbaik bagi Tuhan. Sambil mempersiapkan korban tantangan, kita mau menaikkan pujian, ku bawa korban syukur. Bersyukur kepadamu Tuhan yang masih menikmati hadirat-Mu saat ini Tuhan. Terus penuhi setiap kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kau tahu Tuhan, kami tidak mampu Tuhan menjalani hidup kami tanpa pengharapan daripada-Mu Tuhan. Karena Engkaulah pengharapan bagi kami Tuhan. Engkau kekuatan kami, kota benteng kami yang teguh Tuhan. Kau yang memampukan kami untuk kami boleh maju terus bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji-pujian nama-Mu Tuhan. Karena-Mu kami tidak pernah ragu untuk menjalani hidup ini. Karena-Mu kami tidak pernah takut Tuhan untuk boleh melewati setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih Tuhan.
duduk diam di bawah kaki-Mu saat ini Tuhan. Berbicaralah saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi refnya saja. Sembah selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita bersatu dalam doa. Merupakan isi hati kami melalui pujian yang sudah kami nyanyikan sebagai sebuah persembahan. Kami tahu Tuhan, Engkau punya banyak cara jalan untuk menolong kami. Itu sebabnya memulai tahun yang baru ini, tahun 2022 ini, kami akan tetap mengandalkan-Mu karena kami punya pengharapan di dalam. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian sehingga minggu yang pertama pada tahun ini, tahun 2022 ini, penyertaan dan perlindungan-Mu akan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, maka dengan penuh ungkapan syukur kami siap mendengarkan pesan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan selamat tahun baru, tahun 2022. Tentunya dengan sebuah pertanyaan, masih adakah harapan pada tahun 2022 ini? Kita akan buka dari Injil Lukas pasal 2. Mari kita buka Injil Lukas pasal 2. Kita baca ayatnya yang ke-25. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-25. Nanti di rumah Bapak Ibu bisa membaca ayat 21 sampai ayat 40. Saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan lama. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Yerusalem ada seorang laki-laki bernama Simeon. Ia seorang saleh dan bertakwa serta sedang menantikan penghiburan dari Allah untuk Bani Israel. Roh Allah ada padanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Dalam terjemahan yang baru dikatakan, ia seorang yang benar, saleh menantikan penghiburan Roh Kudus. Tadi dalam terjemahan lama dikatakan Roh Allah, pemahamannya Roh Allah yang kudus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menjadi sebuah pertanyaan bagi seluruh umat manusia, bisa jadi juga bagi kita anak-anak Tuhan. Masihkah ada harapan tahun 2002 ini? Ini sakit gak sembuh-sembuh, masih ada harapan gak untuk mendapat kesembuhan? Sudah lama cari pekerjaan, kok belum dapat pekerjaan? Tahun ini nih kira-kira, ada gak ya harapan untuk saya bisa mendapatkan pekerjaan? Aduh, saya sudah pensiun nih. Kira-kira masih ada berkat nggak ya bagi saya? Khususnya bagi kita-kita yang sudah pensiun gitu ya. Saya, Pak Hadi, yang lain gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang di dalamnya tentu mengandung sebuah pengharapan. Nah, hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan melihat ada dua orang tokoh
Yang pertama, tadi kita sudah baca ayat 25, tokoh yang bernama Simeon. Nah, Simeon ini saudara sekalian, hidupnya dikatakan dipimpin oleh Roh Kudus. Dia mengatakan Roh Kudus ada di atasnya, bukan di bawah. Kalau bicara soal atas, biasanya Alkitab bicara tentang sorga. Kalau bawah itu tentang neraka, saudara sekalian. Dikatakan bahwa tokoh Simeon ini, saudara sekalian, hidupnya saleh. Kalau dalam terjemahan Alkitab lama, bertakwa. Bertakwa itu artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang taat pada perintah Tuhan, kemudian menjauhi larangannya. Dengan menjauhi maka akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik untuk dilakukan dan dilanggar rambu-rambu dari pesan-pesan Tuhan. Itu pemahamannya. Kita melihat di sini bagaimana situasi konteks dari ayat yang kita baca, itu 400 tahun Allah tidak berbicara kepada manusia. 400 tahun Allah nggak berbicara kepada manusia, tapi Simeon bisa hidup benar dan saleh. Hidupnya saleh dan bertakwa gitu, saudara. Dan di sini dia punya pengharapan. Saya ingin berjumpa dengan Mesias. Dan memang pada waktu itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, orang-orang Israel menantikan Mesias, sang juru selamat yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Bahkan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sudah dinubuatkan, saudara. Sementara 400 tahun Allah tidak berbicara kepada manusia, Simeon tetap bisa menjaga imannya, tentu secara turun-temurun dari orang tuanya, kemudian juga dari kakeknya. Pentingnya orang tua di sini memberikan sekalian makanan rohani kepada anak-anaknya. 400 tahun sekalian. Bayangkan Allah nggak berbicara kepada manusia, saudara. Tapi dengan turun-temurun leluhurnya dari kakeknya, bapaknya, itu menanamkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sementara kita baru 2 tahun ya sekolah minggu tidak onsite. Kita gereja berusaha memberikan makanan rohani melalui YouTube kita atau melalui ibadah online. Ya, rencana kalau bisa sih tahun ini ya kita punya harapan juga supaya mungkin kelas besar untuk bisa ibadah onsite. Pentingnya saudara sekalian firman Tuhan bagi anak-anak kita. Nah, Simeon ini saudara sekalian mempunyai pengharapan untuk bisa berjumpa dengan Mesias. Dan luar biasa dalam ayat 30, mari kita melihat di sini dikatakan. Coba kita lihat 30. Sekali lagi saya baca dari terjemahan lama. Sebab sudah kulihat sendiri keselamatan yang berasal darimu. Terjemahan barunya, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Sebab mataku telah melihat. Kalau dalam terjemahan lama lebih jelas dikatakan, sebab sudah kulihat sendiri. Kita melihat kalau dalam ayat-ayat di atasnya, ini Simeon ini saudara sekalian, dia selalu saudara sekalian itu berada di bait Allah. Saya percaya Simeon tentu menantikan Mesias dengan doa. Doa-doa yang dia panjatkan, kerinduannya, dia bisa berharap nanti berjumpa dengan Mesias. Sesuatu yang impossible sebetulnya. Tapi ayat 30 dikatakan, kesaksiannya Simeon sudah kulihat sendiri. Jadi ketika dia datang ke bait Allah, di situ rupanya ada Yesus Kristus. Yusuf dan Bunda Maria membawa Yesus ke bait Allah. Simeon di situ mempunyai pengharapan menjadi sebuah kenyataan. Kemudian tokoh yang kedua, kita lihat ayat 36. Ayat 36, saya baca sekali lagi dari terjemahan yang lama.
Sama saudara ya artinya. Di situ ada juga seorang nabi ya yang sudah tua sekali, udah tua dikasih awalan sudah, akhirnya sekali, itu sepuh. Namanya Hana, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia menikah pada waktu muda dan hidup dengan suaminya 7 tahun lamanya. Ayat 37. Kemudian setelah itu ia menjadi janda, sekarang umurnya 84 tahun. Ia selalu ada di bait Allah dan beribadah di situ siang malam dengan berpuasa dan berdoa. Jadi tokoh yang kedua, jadi balance antara pria dengan wanita. Simeon mewakili pria, Hana mewakili wanita. Hana ini apa? Seorang nabi dalam usia 84 tahun. 84 tahun, kalau dalam terjemah lama dikatakan sudah tua sekali. Dalam usia tua sebelum dia meninggal, ini saudara sekalian, tokoh yang kedua Hana, dia berharap bisa berjumpa juga dengan Mesias. Usia 84, tapi rajin datang kemana katanya? Kemana katanya? Ke mall? Bukan. Kemana? Bioskop? Bukan. Ke bait Allah. Usia 84 tahun dia setia datang ke bait Allah di Yerusalem. Itu gereja lah sekarang. Di situ ngapain katanya? Dia berdoa, dia berpuasa. Jadi baik Simeon maupun Hana, orang yang memang hidupnya itu dekat dengan Tuhan lewat doa-doa yang dipanjatkan. Bahkan Hana juga dengan puasa. Hana berpengharapan supaya dia juga bisa berjumpa dengan siapa? Dengan tokoh Mesias. Coba kita baca, ketemu nggak? Coba kita lihat sekarang ayatnya yang ke-38. Ketemu ya? Saya baca dalam terjemahan lama. Ayat 38. Pada saat itu ia pun datang ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Lalu ia berbicara mengenai Yesus atau Mesias kepada semua orang yang sedang menantikan pembebasan bagi Yerusalem. Jadi memang dalam perjanjian lama saudara sekalian, Yerusalem menjadi sentral, menjadi pusat pengharapan bagi orang-orang Yahudi. Banyak orang-orang pada waktu itu menantikan Mesias datang di Yerusalem. Dan luar biasa pengharapan dari Hana dalam usia lanjut setelah 84 menjadi kenyataan. Sebelum dia meninggal dunia sesuai dengan doanya, dia berjumpa dengan Mesias yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, harapan-harapan apa yang tahun lalu belum menjadi sebuah kenyataan atau ada sebuah pengharapan yang saudara melihat, aduh, bisa nggak jadi kenyataan? Udah cari kerjaan sana sini, udah setahun udah kerjaan, bisa nggak ya Tony saya kerjaan? Ini sakit gitu ya, aduh, bolak balik, bisa nggak sembuh total? Kedua tokoh ini susah memberikan proses pembelajaran bagi kita, bagaimana kita harus di dalam persoalan yang kita gumuli untuk memberikan pengharapan kepada kita. Kedua tokoh ini dia menjadikan doa itu sebuah kebutuhan untuk menghampiri Allah pencipta langit dan bumi. Hana khususnya di sini dalam usia sepuh 84 tahun, dia datang di bait Allah, dia berdoa, dia berpuasa, saudara. Ada satu kesaksian, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Ada kisah seorang yang bernama Sarah Risley. Sarah Risley ini seorang ibu. Terjadi pada tahun 1820.
Jadi ibu ini namanya Sarah Risley, di Inggris punya anak namanya Peter Risley. Satu saat anaknya ingin pergi berlayar dan dia akan pergi ke Australia. Saya percaya seperti tokoh-tokoh yang lain, Sarah saudara sekalian berdoa buat anaknya supaya sampai di tujuan dari Inggris ke Australia itu dengan selamat, dan di sana dia bisa menjadi orang yang sukses. Rupanya di tengah jalan ketika naik kapal laut berlayar, kapalnya itu tenggelam. Berkat doa-doa dari ibunya rupanya, ketika kapal yang dia tumpangi tenggelam, dia bisa diselamatkan oleh kapal lain. Tetapi kemudian kapal yang kedua ini juga tenggelam. Ya mungkin tidak diceritakan di sini berapa lama, apakah sebulan atau seminggu gitu ya. Kapal yang kedua tenggelam. Peter masih bisa diselamatkan oleh kapal yang ketiga. Naiklah dia kapal ketiga tenggelam, kapal yang keempat dia naiki tenggelam. Sampai kapal yang kelima yang menolong dalam perjalanan ke Australia dari Inggris, di tengah jalan pun tenggelam saudara sekalian. Artinya betapa ganasnya laut dalam perjalanan dari Inggris ke Australia. Nah, ketika kapal yang kelima tenggelam, kemudian Peter diselamatkan lagi oleh kapal yang keenam. Ketika nakoda kapal keenam melihat ada seseorang yang terapung-apung, kemudian ditolong, kemudian kaptennya bilang begini, wah beruntung kami lewat. Kami dari Inggris mau ke Australia. Ada seorang ibu di kapal kami ini yang sudah sepuh, dia selalu berdoa, selalu berharap sebelum dia meninggal, dia bisa berjumpa dengan anaknya. Coba Anda temui ibu ini. Dan ketika Peter kemudian didampingi oleh nakoda ini menjumpai seorang ibu yang sudah memang tua, kemudian sedang sakit-sakitan di perahu itu, yang menurut nakodanya terus berdoa supaya Tuhan mengizinkan sebelum dia meninggal bisa berjumpa dengan anaknya. Ketika Peter melihat, dia menangis, dia peluk, ini ibu saya, nakoda. Saudara, rupanya Sarah Risley ini saudara, dia berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa sebelum dia wafat, dia meninggal, dia bisa berjumpa dengan anaknya ini. Dan luar biasanya ketika dia di kapal laut itu yang tadinya dia ya mungkin karena dia udah rasanya udah gak punya pengharapan ketemu anaknya lagi, akhirnya dia sakit-sakitan. Kan biasa kalau orang tua ya, kalau orang tua sama anak-anak bilang kalau bisa ya saya duluan yang meninggal dibanding kamu lah nak gitu. Orang tua gitu kan, ya nggak apa-apa lah, kamu makan dagingnya, papa makan tulangnya, mama makan tulangnya, nggak apa-apa, kamu dagingnya gitu kan. Ya udah kamu makan tempe, ya ayah ibu coba makan sayur aja. Saudara-saudara, kita perhatikan di sini. Walaupun sebetulnya Sarah Risley ini sudah tidak punya pengharapan ketemu anaknya, Tuhan memberikan jawaban karena doa-doanya yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, teruslah berdoa dengan tekun. Tidak ada doa yang sia-sia untuk memberikan kepada kita pengharapan. Yeremia pasal 29 ayat 11, firman Tuhan bilang apa? Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Apa? Rancangan shalom, damai sejahtera, memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Di perjanjian baru juga Tuhan berpesan, Roma pasal 4 ayat 18, coba kita lihat. Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Saya akan baca dari terjemahan yang barunya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan,
demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Coba di garis bawahi di atas. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Orang kalau ngelihat sungai nggak ada dasarnya, Jubuneng, itu dalamnya bukan main, nggak tahu sampai berapa ratus meter kali. Tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Dalam terjemahan lama, walaupun dia punya dasar untuk berharap, tapi di dalam ketidak ada harapan itu dia terus berharap, percaya. Akan apa? Firman Tuhan itu iya dan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tahun baru ini saya tidak akan perpanjang firman Tuhan, tapi setidaknya milikilah iman, saudara-saudara. Tahun ini kita masih punya harapan. Amin. Jangan pernah meragukan dan goyah akan firman Tuhan. Bagaimana mungkin Simeon, bagaimana mungkin Hana? Nggak mungkin lah bisa ketemu Mesias. Bagaimana mungkin dalam kejadian nyata Sarah Risley dari Inggris, anaknya sampai 5 kali kapal lautnya tuh tenggelam. Kalau orang zaman sekarang apes dia, suek gitu ya. Atau kalau udah takdirnya gitu. Kita nggak percaya sama takdir, saudara ya. Kita percaya sama firman Tuhan. Jangan pernah bilang begitu mestinya. Ya emang udah takdirnya, ya udah ya apes kali itu ya. Hati-hati saudara. Ya, mulut ini hati-hati. Sarah terus berdoa. Dan di Alkitab bilang Abraham sekalipun udah gak punya dah, gak mungkin udah tua lanjut usia. Tapi di dalam ketidakpunya harapan itu dia masih berharap, punya iman. Ini yang harus kita miliki hari ini. Harapan-harapan apa dalam hidup saudara? Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Yakinlah Allah kita adalah Immanuel. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, jangan pernah menyerah.
tidak tahu persis harapan apa yang selama ini sedang saudara nantikan. Mungkin hari ini sudah mulai putus asa, saudara mulai bimbang. Tapi percayalah seperti Abraham, di dalam ketidakpunya harapannya, dia tidak menyerah. Dia tidak gampang menyerah. Dia gak putus asa, dia tetap beriman. Allah adalah iman. Mari hari ini bulatkan tekad saudara, perteguh iman saudara. Nyanyikan lagu ini sekali lagi, kita akan masuk dalam doa dan sebentar kita akan menikmati kembali sakramen perjamuan kudus. Tuhan tak pernah berjanji, tak pernah janji, langit selalu biru. Kuasamu tidak pernah berubah. Mengimani dan mengamini janjimu itu iya dan amin. Memang engkau tidak berjanji langit selalu biru. Engkau memang tidak berjanji jalan selalu rata. Tetapi janjimu engkau selalu menyertai kami. Itu yang penting bagi kami. Ada penyertaan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan gampang menyerah. Kami tidak akan putus asa ketika kami melihat kami sepertinya sudah lagi tidak punya pengharapan. Tetapi hari ini engkau kembali meneguhkan kami. Di dalam engkau, dalam nama Tuhan Yesus, kami masih punya pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan tanamkan dalam hati kami. Inilah berkat yang pertama bagi kami. Tahun 2022, Engkau tetap beserta dengan kami. Sebentar kami akan kembali diberkati. Karena untuk pertama kalinya tahun 2022 ini, kami akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Mohon sekali lagi Tuhan, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami, layakkan kami yang tidak layak ini menerima anugerah mendapatkan sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Maka dengan penungkapan syukur kembali kami berkat-Mu ini. Haleluya, haleluya. Yang siap kembali berkati Tuhan. Mari kita sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengundang untuk Bapak Ibu yang melayani, Bapak Ateng dengan Ibu Bram, untuk sama-sama kita melayani Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Kembali untuk menghormati Tuhan, kita kembali sama-sama bangkit berdiri. Dia Yesus telah mati bagiku.
bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya hanya dia segalanya Mari kita angkat roti di atas tangan kanan kita. Saya akan bacakan, demikian sabda Tuhan. Apa yang telah kuterima dari Yesus junjungan kita yang ilahi, itulah yang telah kuajarkan kepadamu. Yaitu pada malam ketika Yesus junjungan kita dihianati, Yesus mengambil roti. Dan setelah mengucap syukur atasnya, dipecah-pecahkannya roti itu serta bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan. Kembali kita akan mengangkat cawan di atas tangan kanan kita. Setelah selesai makan, Yesus pun mengambil cawan dan bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku setiap kali kamu minumnya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur dengan menyanyikan lagu ini. Sekali lagi refnya saja. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Pagi ini kami memperteguh iman kami. Kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa kami masih punya pengharapan. Mujizat-Mu itu ada. Sekali lagi teguhkan iman kami. Untuk tahun 2022 ini kami mengandalkan-Mu. Engkau berjalan di depan kami. Kami akan ikut di belakang. Terima kasih juga berkat-Mu oleh sakramen perjamuan kudus ini.
maka dengan penuh ungkapan syukur kami terima kedua berkat-Mu ini dengan rasa syukur yang tak terhingga. Engkau sungguh Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sudah berkati, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akan memberikan warta, maka yang pertama kita akan nyanyikan dulu satu pujian. Panjang umurnya, kita akan nanti berdoa bagi yang berulang tahun pada bulan Januari ini. Selamat ulang tahun yang pada bulan Januari ini Tuhan telah tambahkan 1 tahun lagi, ya. Imani Tuhan kita adalah Immanuel. Mari kita akan dukung doa, dan saya berharap yang ulang tahun bulan Januari untuk bisa berdiri. Ada berapa? 15 orang ya. Oh ya. Ibu David Chandrawan, Bapak Nathanael, Indri Kundriawan, ada lagi? Barisan sini? Dari sini? Baik, nah inilah yang berulang tahun pada bulan Januari. Mari kita akan berdoa. Kita akan kembali berdiri, kita akan arahkan tangan kita, dan kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersuka cita pada bulan Januari ini ada rekan-rekan kami, Bapak Ibu kami yang Tuhan telah tambahkan 1 tahun usianya. Sebabnya sebagai saudara-saudara kami mendukung mereka di dalam doa. Dan inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu selalu ada bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun bulan Januari ini. Tuhan berkati, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan yang prima. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, terima kasih. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan tetap untuk dukung dalam doa ibadah kita. Memang sementara ini kita akan terus melakukan setiap jam 6 dan jam 8. Kita akan melihat peraturan dari pemerintah, kemudian juga dari sinode kita. Kedua, melihat bahwa sudah semakin baik. Maka pada bulan depan, Februari, Maret, April, kita akan rencana akan mengundang tamu kita. Doakan ada orang-orang yang sudah menyatakan untuk siap memberkati kita. Kemungkinan kita akan hanya mengundang setiap bulan yang satu saja, ya. Dan mereka siap, dan mereka adalah orang-orang yang saya perhatikan, orang-orang yang punya hati dan luar biasa. Ketiga, doakan juga supaya sekolah minggu bisa ibadah onsite, khususnya yang kelas pratama atau madya, tapi masih dalam pengkajian gitu ya, supaya mereka setidaknya bisa hadirlah gitu secara onsite menurut firman Tuhan. Nah inilah yang saya pikir perlu saudara dukung dalam doa supaya tahun ini kita bisa semakin maju lagi. Jangan lupa nanti yang ulang tahun mendapatkan berkat nanti akan diberikan ketika saatnya pulang. Itu saja, tetap semangat, jangan pernah menyerah, kita masih punya pengharapan ya. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu dan selamat tahun baru. Mari kita bagi berdiri, kita tutup satu pujian. Sebab Kau besar.
kesehatan luar biasa. Kami imani dan amini penyertaan-Mu pada tahun 2022 ini. Engkau menjadi Immanuel dalam kehidupan kami. Teguhkan iman kami untuk semakin mengandalkan-Mu, punya iman yang teguh kepadamu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada ibadah yang pertama ini. Baik untuk seluruh pemain musik, para singers dan WL, tim penyambut tamu, tim pelayan perjamuan kudus, petugas LCD, seluruh yang telah melayani pada ibadah yang pertama ini. Kami dukung mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan-Mu selalu terjadi dalam setiap pelayanan mereka. Berkat-Mu selalu mengalir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga akan berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang dalam pergumulan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Siapapun yang sakit pada hari-hari ini, kuasa-Mu tidak pernah berubah untuk memberikan kesembuhan. Dan pagi ini kami menyatukan hati mendukung di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu memberikan kesembuhan ilahi. Sehingga pagi ini terjadi kesembuhan ilahi bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga teringat mereka yang sedang dalam pergumulan berat, mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan, kami percaya tahun ini mereka akan mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus sesuai rencana-Mu dalam kehidupannya. Kami percaya setiap jemaat-Mu Engkau pelihara, Engkau akan berkati, terutama yang sudah pensiun, semua yang sudah usia lanjut, Tuhan juga berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Ibu kami yang berusia emas, ada di gereja maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerahkan dalam usia lanjut mereka kesehatan yang prima, kekuatan yang baru, berkati hidupnya, tambahkan imannya dalam usia emas, semakin setia iring. Kami teringat untuk anak-anak cucu kami itu. Kami tidak pernah, selalu, sekali lagi tidak pernah menyerah untuk terus dukung mereka dalam doa. Untuk anak-anak cucu kami ini terus kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kesehatan yang prima. Berkati masa muda mereka. Jadikan mereka anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau, yang setia kepadamu. Anak-anak cucu yang hormat kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kiranya penyertaan dan perlindungan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. NKRI aman dalam perlindungan-Mu. NKRI Tuhan memberkati. Tuhan juga tolong untuk gereja kami di tempat ini. Kirimkanlah bala tentara surga para malaikat menjaga, melindungi, sehingga gereja-Mu aman di dalam perlindungan. Memberkati segala program-program kami pada tahun ini, terutama rencana rapat kerja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami dan Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami. Dan akhirnya berkati seluruh jemaat-Mu yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi, yang setia mengembalikan persekutuan, yang setia memberikan korban tantangan. Di dalam nama Tuhan Yesus berlipat kali ganda, Tuhan kembalikan dan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Maka dengan penungkapan syukur kami tutup ibadah yang pertama ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Dan akhirnya jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini
pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, urapan dan persaudaraan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.